Mengenal siapa Nabi Ibrahim alaihi salam? Beliau adalah Ibrahim bin Azar atau Tarikh bin Nahur, bin Saruk bin Rau, bin Falai, bin Abir bin Syalih bin Arfasyad bin Sam, bin Nuh, alaihi salam. Ada yang mengatakan beliau adalah Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur bin Saruk, bin Argu bin Falai bin Abir, bin Syalih bin Kinan bin Arfasyad, bin Sam bin Nuh, alaihi salam. Para ulama berbeda pendapat tentang asal-muasal daerahnya serta tempat kelahiran beliau. Namun kali ini kita tidak membahas soal itu. Kita akan membahas 3 kedustaan yang pernah dilakukan Nabi Ibrahim alaihi salam selama hidupnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasul shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Nabi Ibrahim alaihi salam tidak pernah sama sekali berdusta dalam hidupnya kecuali 3 kali. Kebohongan, Nabi Ibrahim dilakukannya saat ingin menunjukkan kepada semua orang bahwa berhala yang mereka sembah sebenarnya adalah batu mati, tidak dapat membawa manfaat atau bahaya. Nabi Ibrahim berencana untuk mengambil kesempatan ketika semua penduduk desa sedang berkumpul di satu tempat untuk upacara. Saat orang-orang sedang mempersiapkan upacara, Nabi Ibrahim menyelinap pergi dari orang-orang, dan dia berkata bahwa dia sakit. As-Saffat ayat 89. Padahal ia pergi ke tempat berhala itu lalu menghancurkannya, dan tidak ada orang yang melihat ketika Nabi Ibrahim melakukan itu. Saat mengatakan tentang dirinya yang sakit, ini lebih seperti kalimat kiasan dari Nabi Ibrahim yang memang benar merasa sakit dengan kepercayaan orang-orang itu. Dijelaskan dalam Al-Quran Surah As-Saffat ayat 69, karena sesungguhnya mereka mendapati bapak-bapak mereka dalam keadaan sesat. Setelah Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut, dia membiarkan berhala terbesar tetap utuh dan mengalungkan kapak di leher berhala tersebut. Ketika orang-orang melihat kehancuran berhala-berhala itu dan menanyainya, Nabi Ibrahim menjawab seperti yang dituliskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 63, dan Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya, maka tanyakanlah kepada mereka, jika mereka dapat berbicara. Dan dalam hal tersebut, kalimat Nabi Ibrahim itu lebih seperti sarkasme daripada kebohongan. Adapun yang terakhir adalah dustanya tentang Siti Sarah, istrinya. Kisahnya, pada suatu ketika Nabi Ibrahim pernah mendatangi sebuah negeri yang dipimpin oleh raja yang fajir, dan beliau bersama istrinya Siti Sarah, dia adalah seorang wanita yang sangat cantik. Maka Nabi Ibrahim alaihi salam mewanti istrinya, sesungguhnya raja yang fajir ini, jika sampai mengetahui engkau adalah istriku, tentu ia akan mengambilmu dariku secara paksa. Oleh karena itu, apabila ia menanyakan kamu, kabarkan padanya bahwa kamu adalah saudaraku. Engkau adalah saudaraku se-Islam, karena saya tidak mengetahui ada di dalam negeri ini seorang muslim pun selain aku dan dirimu, maka ketika mereka berdua telah memasuki kota, ada beberapa punggawa Raja Fajir yang melihatnya. Dengan cepat ada yang segera melapor padanya, sungguh telah datang di negerimu seorang perempuan yang sangat menawan, tidak layak dimiliki melainkan olehmu, kata orang tersebut. Sang raja langsung mengutus untuk mendatangkan Sarah ke hadapannya. Kemudian tidak berapa lama ia pun dibawa menghadap. Sedangkan di kejauhan sana, Nabi Ibrahim berdiri mengerjakan sholat. Tatkala Siti Sarah memasuki istananya, sang raja tidak sabar lagi, maka dengan segera ia menjulurkan kedua tangannya untuk memeluknya. Namun tangannya terkunci dengan kuat, sehingga ia tidak sanggup untuk melepasnya. Lalu ia berkata padanya, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar melepaskan kedua tanganku ini, saya berjanji tidak akan menyakitimu. Siti Sarah menuruti kemauannya. Tatkala telah terlepas ia mengulurkan tangannya ingin memeluknya, akan tetapi, kedua tangan terkunci kembali, dan sekarang lebih keras dari yang pertama. Ia lalu meminta supaya didoakan agar dilepas kuncian tangannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siti Sarah pun melakukannya. Namun, ketika terlepas ia mengulangi kembali ingin memeluknya. Akan tetapi kedua tangannya kembali terkunci, bahkan lebih keras lagi dari yang sebelumnya. Ia lalu menyeru padanya, doakanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya melepaskan tanganku, demi Allah, saya berjanji tidak akan menyakitimu. Siti Sarah lalu menuruti permintaannya, maka kedua tangannya terlepas. Kemudian sang raja memanggil orang yang membawa Siti Sarah di hadapannya, wahai kamu,
apa yang kamu bawa ini? Sesungguhnya engkau membawa setan padaku, bukan seorang manusia. Bawa ia keluar dari negeriku dan berilah ia seorang budak hajar." Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian melanjutkan, kemudian Siti Sarah berpaling darinya, berjalan meninggalkannya. Tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam melihatnya, ia segera menyudahi sholatnya lalu menyambut istrinya, dan menanyakan kabarnya, apa yang terjadi. "Baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menahan untukku dari jamahan tangan orang fajir, dan ia memberi kita seorang pembantu." Berkata Abu Hurairah, "Itulah ibu kalian wahai Bani Air yang turun dari langit." Hadits riwayat Bukhari Muslim. Itulah 3 kedustaan yang Nabi Ibrahim lakukan selama masa hidupnya. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.